Sejak awal saya telah perintahkan kepada seluruh jajaran pemerintah untuk selalu mengedepankan akuntabilitas, transparansi, dan inovasi. Kecamatan Magelang Tengah, jantung kota Magelang. Disinilah roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat terus bergerak maju. Dengan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sebagai landasan utama. Sebagai pusat layanan masyarakat, Kecamatan Magelang Tengah mengelola berbagai anggaran yang dialokasikan untuk program-program penting, mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan sosial, hingga program pemberdayaan masyarakat. Setiap rupiah yang dikelola memiliki peran besar dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan adalah kunci bagi terciptanya tata kelola yang baik di setiap instansi pemerintahan. Tanpa akuntabilitas dana publik yang dikelola berisiko tidak dimanfaatkan secara optimal dan berpotensi menimbulkan penyimpangan. Akuntabilitas berarti memastikan setiap penggunaan anggaran tercatat dengan baik, sesuai dengan peraturan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini mencakup transparansi dalam setiap tahap perencanaan, pengeluaran, hingga pelaporan, agar seluruh proses dapat diawasi oleh publik dan auditor secara terbuka. Berangkat dari isu utama belum optimalnya pengelolaan keuangan di Kecamatan Magelang Tengah, saya Anda Triwahyuli, SDMM, Kasubag Program dan Keuangan Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, peserta PKP Angkatan 9 tahun 2024 yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Jawa Tengah, menggagas aksi perubahan kinerja pelayanan publik dengan judul Si Kris Kujang, Sistem Kendali dan Verifikasi Keuangan Berjenjang untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Kecamatan Magelang Tengah. Saya ucapkan terima kasih kepada coach pembimbing saya, Ibu Tri Mardianti Ratnasari, SEMACC, atas bimbingannya dalam pelaksanaan implementasi Si Kris Kujang ini. Saya ucapkan terima kasih kepada mentor saya, Bapak Praditya Dedi Nyerianto, SSTP MSI, Camat Magelang Tengah, yang telah memberikan dukungan penuh terlaksananya implementasi Si Kris Kujang. Bagaimana implementasi Si Kris Kujang dan bagaimana Si Kris Kujang mampu mengatasi core isu tersebut? Dalam pelaksanaannya, implementasi Si Kris Kujang dilaksanakan dalam 3 tahapan. Tahapan jangka pendek yang dilaksanakan selama 60 hari, kemudian tahapan jangka menengah, dan tahapan jangka panjang. Pengelolaan keuangan adalah tulang punggung keberhasilan setiap organisasi, baik di sektor publik maupun swasta. Namun, di balik upaya untuk mengelola anggaran dengan baik, seringkali muncul tantangan yang tak terelakkan. Salah satu masalah utama yang sering dihadapi adalah kurangnya akurasi dalam pencatatan keuangan. Kesalahan kecil dalam perencanaan atau pelaporan dapat mengakibatkan kekeliruan besar dalam realisasi anggaran. Dalam banyak kasus, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang keuangan juga menjadi penyebab utama masalah ini. Ketiadaan sistem yang memadai mengakibatkan pengelolaan keuangan yang kurang profesional dan rentan terhadap kesalahan. Pengelolaan keuangan yang efektif adalah kunci utama dalam mewujudkan program-program pembangunan yang berkelanjutan. Namun, ketika tantangan seperti ketidakakuratan data, kurangnya transparansi, dan penundaan pencairan anggaran muncul, diperlukan solusi yang menyeluruh dan berlapis. Si Kris Kujang hadir sebagai salah satu solusi yang efektif dengan penerapan sistem kendali dan verifikasi keuangan berjenjang. Sistem ini mengintegrasikan mekanisme pengawasan dengan kendali dan verifikasi berjenjang untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memastikan keberhasilan, dibutuhkan pendekatan yang dilakukan secara bertahap dan sistematis. Oleh karenanya, implementasi Si Kris Kujang dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahapan jangka pendek, tahapan jangka menengah, dan tahapan jangka panjang. Tahapan jangka pendek dibagi dalam 12 milestone, yaitu milestone 1,
Membentuk tim efektif. Pada tanggal 23 Agustus 2024, Project Leader telah melaksanakan konsultasi dengan mentor terkait pembentukan tim efektif guna mendukung pelaksanaan aksi perubahan kinerja pelayanan publik dalam sistem kendali dan verifikasi keuangan berjenjang. Konsultasi ini bertujuan untuk mendapatkan arahan dan saran dalam pembentukan tim yang mampu menjalankan tugasnya secara efektif serta mendukung kesuksesan implementasi perubahan yang direncanakan. Selanjutnya menunjuk personil, menyusun tim efektif dalam bentuk SK, meminta verifikasi dan pengesahan kepada pimpinan, dan selanjutnya mendistribusikan SK tim efektif serta memberikan pemahaman tugas kepada anggota tim. Milestone 2. Melaksanakan FGD, rapat kerja dengan stakeholder. Dengan tahapan menyiapkan bahan koordinasi seperti undangan dan materi. FGD dilaksanakan dengan mengundang stakeholder terkait dengan tujuan untuk menggali informasi lebih dalam dan menerima saran dan masukan. Milestone 3. Membuat alur flowchart Sikris Kujang. Menyiapkan bahan flowchart dengan mengidentifikasi proses yang terlibat dalam sistem kendali dan verifikasi keuangan berjenjang. Kemudian menyusun flowchart dan mereview flowchart yang telah disusun. Milestone 4. Melaksanakan review SOP Sikris Kujang. Menyiapkan bahan SOP yang akan direview sesuai flowchart yang telah disusun, kemudian melakukan pemetaan SOP yang akan direview, melaksanakan review SOP pengelolaan keuangan sesuai flowchart yang telah disusun, dan membuat kesimpulan hasil review sehingga tersusun SOP Sikris Kujang. Milestone 5, yaitu mendesain Sikris Kujang. Mendesain sistem informasi kendali dan verifikasi keuangan berjenjang atau Sikris Kujang dengan menggunakan alat bantu digital yaitu spreadsheet, Bitly, dan Linktree. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun fondasi sistem yang efisien dalam mengelola dan memverifikasi keuangan secara berjenjang di organisasi. Sikris Kujang diharapkan dapat mempercepat proses pengumpulan data, memudahkan akses informasi, dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Menyiapkan bahan penyusunan Bitly, membuat spreadsheet masing-masing proses, menyusun spreadsheet dalam Bitly, dan mendesain Linktree. Selanjutnya adalah melakukan uji coba aplikasi. Uji coba aplikasi sekaligus sebagai implementasi tahap awal atas pelaksanaan Sikris Kujang. Milestone 6. Membuat video tutorial yang dilakukan dengan menyiapkan bahan video tutorial, membuat video, dan mereview video. Milestone 7. Menyusun tim pengelola keuangan. Menyusun penunjukan personil beserta tugasnya, membuat draft SK tim pengelola keuangan, meminta verifikasi dan pengesahan kepada pimpinan, mendistribusikan SK pengelolaan keuangan. Dalam perencanaannya, pendistribusian SK pengelolaan keuangan disusun dan diberikan setelah selesai proses penyusunan SK. Namun, dalam perkembangannya, pendistribusian SK pengelolaan keuangan bersama dengan mini workshop. Milestone ke-8, melakukan mini workshop dan pendampingan Sikris Kujang. Setelah semua tahapan persiapan dilakukan, maka dilaksanakanlah mini workshop pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024. Workshop merupakan salah satu cara untuk lebih mengenal bagaimana Sikris Kujang. Bertempat di Borobudur Golf International Kota Magelang, acara dibuka oleh Camat Magelang Tengah dan dihadiri oleh seluruh pengelola keuangan se-Kecamatan Magelang Tengah dengan Project Leader sebagai narasumber pertama. Project Leader menyampaikan pengelolaan keuangan serta masalah yang dihadapi di Kecamatan Magelang Tengah. Dan Bendahara Pengelolaan Kecamatan Magelang Tengah sebagai narasumber kedua yang menyampaikan cara pengisian Sikris Kujang. Setelah semua pengelola keuangan memahami pentingnya Sikris Kujang dan memahami bahwa Sikris Kujang ternyata menjadi kebutuhan untuk mengatasi permasalahan yang ada, pengelola keuangan se-Kecamatan Magelang Tengah melakukan penandatanganan komitmen bersama. Komitmen bersama perlu dilakukan karena memahami bahwa untuk melaksanakan sistem yang sudah dirancang dengan baik sangatlah penting agar tercapai tujuan
yang dimaksud. Setelah adanya workshop, tetap dilakukan pendampingan pasca workshop untuk memastikan tidak ada kendala dalam pelaksanaannya. Selanjutnya adalah melakukan implementasi si Kris Kujang. Dengan melakukan persiapan implementasi si Kris Kujang dan melaksanakan implementasi si Kris Kujang. Milestone 10. Melakukan publikasi. Setelah bahan publikasi disiapkan, langkah selanjutnya adalah publikasi yang dilakukan melalui media offline dan online. Media offline yaitu kampanye dengan infografis, videografis, sosialisasi mini workshop yang ditayangkan di YouTube, media sosial, maupun media cetak, serta disiarkan oleh Radio Magelang FM. Milestone 11. Memberikan penghargaan. Diawali dengan menyiapkan data capaian atau prestasi, menentukan ranking tiap unit berdasarkan capaian masing-masing unit yang berasal dari realisasi keuangan, realisasi fisik, serapan P3DN, indeks kepuasan masyarakat, serta inovasi. Selanjutnya, melakukan pemberian penghargaan yang semula direncanakan memberikan piagam penghargaan diganti dengan menggunakan sistem piala bergilir untuk lebih memotivasi masing-masing unit untuk memperoleh ataupun mempertahankan piala. Milestone 12. Evaluasi dan pelaporan implementasi jangka pendek yang dilakukan dengan tahapan melakukan evaluasi implementasi jangka pendek, menyusun laporan hasil implementasi jangka pendek, menyampaikan laporan ke pimpinan. Selama tahapan jangka pendek, upaya peningkatan kompetensi telah dilakukan, di antaranya dengan mengikuti Bintek Pengelolaan Keuangan bersama dengan pengelola keuangan se-Kecamatan Magelang Tengah secara luring maupun pelatihan secara daring, juga mengikuti webinar. Upaya sosialisasi kemanfaatan si Kris Kujang dengan memperkenalkan si Kris Kujang pada stakeholders hingga ada peningkatan stakeholder baik bergeser maupun ada penambahan stakeholder baru. Saya mendukung rancangan aksi perubahan kualitas pelayanan publik si Kris Kujang, sistem kendali dan verifikasi keuangan berjenjang untuk mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan melalui sistem kendali dan verifikasi keuangan berjenjang sehingga akuntabilitas kinerja pemerintah meningkat dan menambah kepercayaan masyarakat. Rancangan aksi perubahan ini digagas oleh saudara saya Andar Triwahyuli, SEMM. Mahasiswa bisa memperoleh pembelajaran khususnya untuk mata kuliah e-governance untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan, dapat merasakan hasil kinerja pemerintah khususnya Kecamatan Magelang Tengah. Kami merasakan adanya peningkatan pelayanan publik, pelaksanaan program kegiatan di Kecamatan Magelang Tengah dapat kami rasakan manfaatnya. Si Kris Kujang, akuntabel, taat asas, efisien, efektif, transparan, manfaat. Si Kris Kujang untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Kecamatan Magelang Tengah. Sistem yang baik, komitmen, dan dukungan dari berbagai stakeholders merupakan kunci keberhasilan si Kris Kujang. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.